Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang rotasi. Pertama, kita akan belajar mengenai pengertian rotasi. Namun, sebagai bekal untuk memahami pengertian rotasi, kita akan belajar terlebih dahulu tentang sudut berarah. Apa itu sudut berarah? Yaitu suatu sudut yang salah satu kakinya ditetapkan sebagai kaki awal dan kaki lainnya sebagai kaki akhir. Misalkan contoh 5.1 ini diberikan sudut ABC seperti gambar 51 ini. Apabila kaki awalnya Anda tetapkan sinar BA ini dan kaki akhirnya itu adalah sinar BC ini, maka Anda akan mendapatkan sudut berarah ABC. Dinotasikan dengan gambar sudut, tapi di bagian atasnya ada panahnya. Ini namanya notasi sudut berarah. Kemudian apabila Anda menetapkan kaki awalnya adalah sinar BC ini, kemudian kaki akhirnya adalah sinar BA, maka Anda mendapatkan sudut berarah CBA yang dinotasikan dengan gambar sudut ini CBA, kemudian ada panah kecilnya ke atas. Nah, jelaskan bahwa sudut berarah ABC itu tidak sama dengan sudut berarah CBA. Yang jelas yang menyebabkan tidak sama itu bukan besarnya, besar sudutnya bukan, karena sudutnya sama besarnya, tetapi yang menyebabkan beda adalah arahnya. Inilah beda antara sudut biasa dengan sudut berarah. Jadi kalau arah itu memperhatikan arahnya. Berikutnya kita lihat contoh 2. Misalkan diberikan sudut ABC sebesar sudutnya 45 derajat. Dengan kondisi seperti pada gambar di bawah ini, gambar 5.2. Jadi misalnya ini 45 derajat. Sudutnya namanya sudut ABC yang diberitahu ini, Nah, kita diminta untuk menentukan besarnya sudut berarah ABC, dari sini ABC. Yang kedua, kita diminta untuk menentukan besarnya sudut berarah CBA. Bedanya Yang pertama adalah sudut berarah ABC, yang A ini. Sedangkan yang kedua adalah CBA. Sudutnya ini sudah diketahui 45 derajat. Berapakah yang A, berapakah yang B? Kita lihat penjelasan berikut. Ingat bahwa yang namanya sudut berarah itu punya dua arah atau orientasi ganda namanya. Bisa arah negatif, bisa arah positif. Kapan dia disebut arah negatif? Kalau negatif itu arahnya searah jarum jam, itu negatif. Tetapi kalau positif itu berlawanan jarum jam. Perhatikan ke sini, karena orientasi ganda BAC itu negatif. Kenapa negatif? Ya karena AC ini di sini dari A ke C ini kalau diteruskan muter ke kanan searah jarum jam, makanya negatif. Maka besar sudutnya adalah min 45. Kalau BCA ini ke sini, CA ini muter terus. Ini berlawanan jarum jam, maka menjadi positif. Maka sudutnya tidak ada negatifnya, yaitu plus 45 derajat. Berikutnya teorema tentang sudut berarah. Misalkan diberikan sudut ABC, maka besar sudut berarah ABC ini itu sama dengan negatif dari besar sudut berarah CBA. Kita lihat gambar di samping. Jadi kalau ada sudut berarah seperti ini, sudut ABC, maka akan berlaku besar sudut berarah ABC ini adalah lawan atau berlawanan arah dari besar sudut berarah CBA. Sebenarnya secara gambar sudah mudah. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Sangat simpel saja. Ketika kita bicara BAC itu tentu kita bicara bahwa setiap sudut berarah itu punya dua arah, yaitu dua orientasi, namanya orientasi ganda itu tadi. Bisa positif, bisa negatif. Kita dekati dengan dua cara itu,
Pertama, asumsikan BAC-nya positif, ya BAC, ya BAC ini BAC. BAC ini positif, kenapa positif? Ya karena berlawanan jarum jam. BAC, arahnya ke sana. Dari A ke C, muter terus. Nah, kalau positif BAC-nya, maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ya sudut ABC ini ya positif. Sudut ABC juga menjadi positif. Maka sebaliknya, sudut CBA menjadi negatif, sehingga berlaku seperti ini. Yang kedua juga sama, misalnya orientasi BAC itu negatif, ya BAC misalnya itu negatif, maka sudut ABC itu negatif. Sebaliknya sudut CBA itu positif, maka akan bolak-balik berlakunya sama. Nah, sekarang kita ke definisi berikutnya tentang besarnya ukuran sudut ya di dalam sudut berarah. Misalnya diberikan sudut ABC, maka M sudut berarah ABC ditetapkan sebagai besar ukuran sudut berarah ABC. Ya. Dan M sudut berarah CBA ditetapkan sebagai besar ukuran sudut berarah CBA. Jadi M itu menunjukkan besarnya ukuran sudut, ya, besarnya ukuran sudut. Nah, di sini dijelaskan bahwa besar ukuran sudut berarah ABC ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, nilainya positif jika orientasi ganda BAC itu positif. Kemungkinan kedua, negatif ketika orientasi ganda BAC itu negatif. Definisi berikutnya tentang apa? Tentang sudut antara dua garis. Misal, diberikan dua garis berpotongan. Nama garisnya adalah L dan M. Tapi berpotongannya tidak tegak lurus. Maka sudut antara L dan M itu ditetapkan sebagai sudut lancip yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Misalnya ada gambar 5.3 ini. Besar sudut antara S dan T itu 60 derajat. Kenapa kok S dan T itu 60 derajat? S dan T ini 60 derajat. Padahal antara S dan T itu ada sudut lain yang tumpul, yaitu sudut ini. Ini besarnya teman-teman harus tahu ini, yaitu 120. Kenapa 120? Karena sudut lurus itu 180. Ini sudah kepakai 60. Sehingga yang ini sisanya adalah 120. Tetapi sudut antara S dan T bukan 120 derajat. Kenapa? Karena menurut definisi, yang namanya sudut antara dua garis berpotongan adalah sudut yang lancip, yaitu yang 60 derajat. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Next, kita lihat antara sudut antara T dan U nih, yaitu 30 derajat. Padahal antara T dan U ini ada sudut lain yang terbentuk. Mana sudut lain yang terbentuk antara T dan U? Ya, ini sudutnya. Nah, ini. Wah, lebar sekali ini. Besar sekali sudutnya. Yang sisa ini berapa? Ingat, sudut lurus itu 180, sudah dikurangi 30 ini, berarti sisanya adalah 150. Yang ini, yang lebar ini. Tapi ini bukan sudut antara garis T dan U. Kenapa? Karena ini sudut tumpul. Yang diakui menurut definisi adalah sudut lancip, sehingga sudutnya yang ini.
Oke, itu pemahaman mengenai definisi tentang sudut antara dua garis yang berpotongan tidak tegak lurus. Perhatikan di sini, perhatikan garis S, T, dan U pada gambar 5.3 ini. Ukuran sudut S ke T adalah 60 derajat karena orientasi ganda PAB itu positif. Tuh. Nah, dari sini ya ke atas itu berlawanan jarum jam. Ingat, dari S ke T, ini tulisannya S ke T. Ingat, ke ini menunjukkan arah. S dulu baru T. Maka S ke T ini berlawanan jarum jam, maka positif. Sebaliknya begini, dari U ke T, nah, ke ini menunjukkan arah. U berjalan ke T ini searah jarum jam, maka dia negatif, ya, sehingga minus 30. Berikutnya definisi 4, misalnya diberikan dua garis L dan M, berpotongan tidak tegak lurus di titik A, dan P adalah titik pada L, sedangkan B dan C titik-titik pada M, sehingga A terletak antara B dan C. Perhatikan gambar 54. Apabila sudut PAB lancip ditetapkan dari L ke M adalah sudut PAB. Apabila PAB tumpul ditetapkan sudut dari L ke M adalah PAC. Penjelasannya seperti ini. Ada dua garis, namanya garis L dan M. Ini garis L, ini garis M. Berpotongan di titik A. Ada titik lain, namanya P. Ada titik lain juga, namanya B dan C. P itu berada di garis L, B dan C berada di garis M, di mana A itu terletak antara B dan C. Penjelasannya, bila PAB ini PAB lancip, berarti yang ini PAB lancip, maka sudut dari L ke M adalah sudut PAB ini. PAB ini kalau lancip, ya. Tapi kalau PAB tumpul kayak gini, tumpul, maka sudut dari L ke M adalah ini, sudut PAC. Gitu. Intinya kita cari sudut yang terbentuk itu yang lancip. Itulah kita tetapkan sebagai sudut antara dua garis itu. Sekarang kita lihat definisi berikut. Andaikan A sebuah titik pada bidang Euclid V dan C adalah sebuah bilangan real yang berada di antara minus 180 derajat sampai 180 derajat, sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah relasi rho AC yang ditetapkan sebagai berikut. Untuk P, elemen V, maka rotasi AV dari titik P adalah A jika P sama dengan A. Tetapi rotasi AC terhadap titik P adalah P aksen, ya, sehingga besar sudut PAP aksen itu sama dengan C, dan panjang AP aksen itu sama dengan panjang AP. Jika apa? Jika P-nya tidak sama dengan A. Kita lihat ilustrasinya biar mudah. Ada titik P ini. P ini sebagai titik yang nanti akan diputar, ya. Kemudian A itu suatu titik putar yang akan dikelilingi. Ternyata bersamaan dengan P itu ada titik lain, repeat, namanya titik A. Kalau P diputar terhadap titik A, kalau P ingin diputar terhadap titik A, yang mana titik A itu berimpit atau sama persis, maka diputar bagaimanapun ya P akan tetap di situ, ya, di sini. Makanya hasil perputarannya, rotasinya adalah P sama dengan A, artinya ya tetap di situ saja. Jadi intinya kalau P sama dengan A itu diputar bagaimanapun, itu hasilnya akan tetap berada di situ. Kemudian yang B ini, ada titik P
biru ini. Kemudian titik lain namanya A. Ini titiknya berbeda atau tidak sama, maka disimbolkan dengan P tidak sama dengan A ini. Kemudian ada namanya rotasi. Ya, rotasi AC itu artinya rotasi titik P ini oleh titik putar A ini. Ya. Jadi yang diputar ini P-nya, kemudian sumbu putarnya atau porosnya itu A. Diputar begini, bisa kalau ini berlawanan jarum jam sini. Nah, ini jadi P aksen di sini, ya, P aksen di situ. Loh, apa harus di sini? Ya tidak, tergantung apa sudut putarnya. Misalnya sudut putarnya hanya 90 derajat. Ya, ini diputar ke kanan boleh, ke sini. Ini berarti arah negatif ke sini. Nah, sini. Kalau dibuat sudut ini berarti 90 derajat. Di sini Pak aksen. Ini sebagai ilustrasi saja, ya. Nah, begini kira-kira. Suatu titik P ini dirotasikan terhadap titik poros A sebesar sudut C, diperolehlah bayangan dari titik P. Hasil rotasi itu namanya P aksen. Nah, AP ini panjangnya adalah sama dengan AP aksen. Ilustrasi dari rotasi kira-kira seperti ini. Titik tengah ini namanya titik poros, ya. Titik putar namanya, titik putar. Ketika A sama dengan P, maka yang berlaku adalah di sini, dia tidak akan bergerak kemana-mana. Tetapi bila A-nya tidak sama dengan P, A-nya di titik putar atau di sini, tapi P-nya di sini, maka dia akan ikut sini terus, keliling terus. Dia akan berputar terus. Baik, kita lihat contoh 5.4 ini. Misalkan diberikan 3 titik namanya A, I, dan P. Anda diminta untuk melukis rotasi, ya, rotasi titik P terhadap titik A dengan sudut rotasi 60 derajat. Kemudian yang kedua, Anda diminta menentukan bayangan titik I setelah dirotasikan, ya, dengan sumbu titik A dan sudutnya negatif 60 derajat. Langkah pertama Anda buat garis AP ini. Langkah kedua Anda buat titik B, sehingga kalau ditarik garis dari A ke B itu sudutnya 60 derajat. Ya, 60 derajat. Sudah ketemu nih titik B-nya. Langkah ketiga adalah Anda ukur panjang AP, kemudian ditempelkan di garis AB ini. Nah, pas ujungnya itu namanya P aksen, karena panjangnya harus sama. Sehingga P aksennya ketemu. Yang kedua, Anda buat garis aki dulu, aki. Lalu tetapkan titik C. Tetapkan titik C. Sehingga sudut QAC itu sebesar minus 60. Kalau minus 60 ya Anda tahu sendiri, arahnya harus searah jarum jam, namanya minus, dari sini ke sini. Kalau ini tadi yang pertama arahnya ke kiri supaya positif, tapi kalau yang ini karena diminta negatif, tapi kalau yang B ini karena diminta negatif maka arahnya harus searah jarum jam. Itu bedanya. Nah, langkah terakhir Anda ukur aki berapa panjangnya, tempelkan di sini, ujungnya namanya Q aksen. Begitu teman-teman sekalian cara menggambar dari sebuah hasil rotasi. Demikian untuk penyampaian materi tentang rotasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa menambah pengetahuan buat teman-teman sekalian, khususnya mengenai dasar-dasar dari rotasi atau putaran. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.